Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah, summa salatan wa salamun ala rasulillah. Amma ba'da, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di akhirat kita akan mendapat syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang lebar sahabat pembelajar dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Spesial pagi hari ini kita akan belajar bareng Ustadz kita yang saya yakin sahabat-sahabat semua sudah kenal dengan beliau karena beliau adalah Ustadz sejuta fans ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Marendra Darwis. Selamat datang Ustadz ya. Pagi hari ini kita akan ngobrol asik teman-teman, jadi santai aja di rumah sambil dengarkan tausiah dari beliau tentang Ramadan, otomatis gitu ya. Kita akan kedatangan tamu istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Langsung saja supaya kita tidak berpanjang lebar akan saya serahkan langsung ke beliau. Bagaimana sih kita selaku anak muda ya kan, anak-anak yang masih muda ya, menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kebahagiaan yang luar biasa sehingga amal kita maksimal di bulan suci Ramadan ini. Seperti apa? Kita langsung serahkan ke beliau, Ustadz Marendra Darwis. Terima kasih Kang Rahman, founder Saung Sinau Edutainment sekaligus Direktur Kota Amal Indonesia cabang Kediri ya. Iya, Alhamdulillah bisa berkolaborasi luar biasa dengan beliau. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sahabat pembelajar semuanya dimanapun Anda berada, tetap stay at home ya, Kang Rahman ya. Jadi kalau Kang Rahman tadi sampaikan selamat datang, saya tidak selamat datang karena ini rumah saya. Jadi artinya Saya yang selamat datang. Artinya kita tetap memenuhi ikhtiar anjuran dari ulil amri minkum. Dalam hal ini adalah umara, pemerintah, Mas Rahman ya, termasuk ulama. Semuanya memberikan satu saran agar pandemi ini segera berakhir. Salah satunya adalah stay at home. Karena ini ikhtiar ya. Ikhtiar tentu yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi istilahnya Anda di rumah, saya di rumah, tapi kita tetap bersilaturahim. Kita dengan Kang Rahman insya Allah ada jarak 1 meter ini ya. Hampir 1 meteran. Jadi tetap prosedur-prosedur untuk tetap sehat ya. Karena konon wallahu alam bisawab, yang ini yang tahu fakar virus ya. Fakar virus kebalik. Pakar virus bukan fakar virus ya. Kebalik sampai ngomongnya. Katanya secara umum COVID-19 ini sama dengan virus yang lainnya ya, tidak berbahaya. Tidak berbahaya dalam tanda kutip tentu saja ya. Yang lebih berbahaya adalah tingkat penyebarannya, tingkat penularannya. Ini orang-orang sering bilang kalau imunnya kuat, dia masa inkubasi yang tidak lama itu akan kalah dengan imun kita. Makanya sering disarankan imun-imun untuk memperkuat asupan-asupan. Jadi kayak alergis ya gini. Ini kan pengantar nggak apa-apa ya ini ya. Kan memang lagi suasana seperti ini. Iya betul. Artinya segala sesuatu yang membuat virus itu tidak berkutik di tubuh kita, ini hanya mengikuti para pakar menyampaikan ulang. Tugas kita kan menyampaikan. Kalau ahlinya pakarnya nanti pasti kita sudah pernah sering mendengarkannya. Tapi mengingatkan ulang terkait dengan materi juga. Menguatkan daya tahan tubuh, imun ini, karena Tuhan memberikan kita imun dalam tubuh ini untuk melawan segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita dan akan hancur. Ibaratnya saat ada benda-benda langit mau masuk ke bumi, itu akan hancur oleh atmosfer, dengan sendirinya akan hancur. Nah ini Allah, masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Yang jadi soal adalah
Saat manusia itu kan sombong, kemelinti, kemelelet, apa nih Mas Rahmat bahasanya? Melintil. Dia tidak tahu bahasa Jawa ya. Dia orang Serang ya? Tangerang. Tangerang, sorry. Orang Tangerang. Jadi kemelinti, kemelelet ya ibaratnya ngeremehkan. Oh, meremehkan. Ya itu yang nanti akan dihukum sama Tuhan. Cuman masalahnya kalau Allah memberikan satu hukuman, itu yang kena kan bukan hanya mereka yang kemelinti, kemelelet, sombong. Yeah. Mereka yang ada di daerah itu pun juga akan kena. Dampaknya. Ya sebagai bentuk pengingat bagi kita. Tentu saja saat amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Jadi saling mengingatkan, menasihati ditinggalkan. Urusannya kono ngeluyur, ben ngeluyur, gak nge masker, ben gak nge masker, urusannya sepenting aku nggak itu udah bisa. Karena kita yang kena. Apalagi virus ini konon, wallahu a'lam bishawab. Yang kena saja itu tidak terasa kalau dia Kena. tapi dia bisa menularkan. Nah makanya kalau saya pakai masker misalkan, ada dua hal yang bisa kita sampaikan. Pertama kita ingin ikhtiar selamat, kedua juga menyelamatkan orang. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita karier atau tidak, membawa tidak. Nah ini detik ini kita mohon maaf gak pakai masker ya. insya Allah, tapi kalau kita keluar pasti pakai masker. Saya tidak berjabat tangan dengan Kang Rahman, bukan mahram. Jadi tetap menjaga, cuci tangan, minum air putih, semprot desinfektan. Betul. Tapi tidak boleh berlebihan juga ya. Iya, betul. Ini kayak kita kayak pemerintah aja kayak. Kita tidak apa pengantar Kang Rahman ya, pengantar ya. Iya. Karena audiens kita juga dari berbagai kalangan sepertinya. Betul, ya. Dari alam dunia sama alam goib juga ada nih. Oh ada. Serius. Apa otomatis ya alam goib ya? Kan ada hadisnya ya Kang Rahman ya kalau tidak salah. Setiap ada kumpulan kebaikan, Betul. terus banyak disebut nama Allah, intinya pokoknya kumpulan baik gitu ya. Iya. Kan Allah menyuruh malaikat turun ya. Oke. Turun kemudian mendoakan kepada siapa yang di majelis ini. Kita kan cuma berdua ini. Iya. Tapi yang di luar, yang goib di memantau luar sana semoga dapat Betul. catatan amal kebaikan juga. luar biasa. Baik, ini harus disampaikan di awal dulu di pertemuan acara ini terselenggara berkat ini ngomong maksudnya bukan saya. Iya ini. betul ya. Sponsornya dari saya aja Ustaz ya. Oke. Iya. Acara ini Saya sambil alhamdulillah- ngecek dulu ini ya. Siap, sambil cek Ustaz. Alhamdulillah sahabat pembelajar dimanapun berada, acara ini terselenggara oleh berbagai macam elemen ya. Ada Gabo, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, yang beliau sendiri foundernya, Ustadz Marinda Darwis, atau kita kenal dengan Mas Darwis ya. Ya. Ada juga Ngaji Kita, beliau juga foundernya, pembina sekaligus yang membimbing para ngaji kita. Ada juga dari Sound Sinau Entertainment. Nah, saya sendiri ya sebagai foundernya. Ada juga dari Kotak Amal Indonesia, salah satu lembaga yayasan kemanusiaan nasional. Seperti itu Ustaz. Ada juga dari mana ini Ustaz? Ini Madu Darwis. Ada Madu Darwis juga ya kan, alhamdulillah teman-teman bisa meningkatkan imunitas tubuhnya. Wah, mantap. Dengan cara mengkonsumsi madu setiap hari. Alhamdulillah saya sudah habis dua Masya Allah. botol Foto ini ya. ya, Masya Allah. Mantap ya. Nambah kayaknya habis ini. Alhamdulillah. Oke sahabat semuanya, Ya. Beliau akan melanjutkan kajian tentang Ramadan ini. Ya. Saya mohon pamit dulu Ustaz. Oh, siap. Untuk mengontrol gambar dan suara di belakang sana. Seperti itu Ustaz. Kita cuma berdua ya misalnya. Gak apa-apa ya. Siap. Saya nanti berarti geser agak tengah gini Oke, ya. boleh. Jangan Agak geser sini, lebih. nanti Ya. saya akan geser ke Siap. belakang sana. Mohon maaf ya. Saksikan terus teman-teman langsung di channel Sound Sinau Entertainment. Yang belum nonton segera di-share ke yang lain supaya nonton bareng-bareng. Silakan Ustaz, saya serahkan. Ya, terima kasih Kak Rahman sekali lagi ya. Mohon dimaklumi apa adanya. Karena saya punya satu prinsip, punya pendapat ya. Lakukan sesuatu yang ada, baru nanti kita lakukan dengan sebaik mungkin. Karena kalau menunggu kesempurnaan yang datang bukan action tapi adalah ya sekedar khayalan-khayalan. Jadi ini apa adanya dulu ya. Semoga bisa dinikmati, kita berada pada Allah SWT. Teman-teman semuanya, kita tidak terasa ya, artinya tidak terasa karena memang dalam kondisi qadarullah Allah mengirim makhluknya kepada manusia untuk sebagai ujian. Kita mungkin agak sedikit, mungkin tidak lupa ya, saya yakin tidak lupa, tetapi agak sedikit konsentrasi terpecah untuk marhaban Ramadan, untuk menyambut Ramadan. Kalau di kalender, kalau tidak salah 24 April ya Kak Rahman ya, 24 April kalender itu bertepatan 1 Ramadan. Nanti pengumuman resmi kita yakin ada dari Kemenak dalam hal ini pemerintah untuk mengumumkan, dari beberapa organisasi Islam juga akan mengumumkan. Tapi
24 April yang tertulis di kalender adalah 1 Ramadan 1441 Hijriah. Pertanyaan anak muda semuanya, apakah ada yang belum merasa bahwa hari ini sudah Sya'ban, bahwa Ramadan tinggal beberapa langkah lagi, dan apa yang dalam benak kita saat kita terdengar kata Ramadan? Apakah kalimat yang muncul sering tiap tahun saya sampaikan ini ya, marhaban ya Ramadan, atau marhaban ya Ramadan? Tulisan sama, mungkin tanda bacanya tidak sama. Satunya tanda seru, satunya tanda tanya. Sesuatu yang membedakan adalah paradigma. Gitu Kang Rahman ya, namanya paradigma ya. Ngomong sendiri kalau nggak ada yang jawab nggak enak gini. Namanya paradigma. Apa itu paradigma? Tentu saja bukan saudaranya parabola, paranormal. Bukan, sama sekali bukan. Tapi dia adalah salah satu cara pandang kita terhadap suatu hal. Itu namanya paradigma. Mindset mungkin. Atau bahasa Arabnya, ini Kang Rahmannya dari Gontor ini, fikroh ya. Atau bagaimana pokoknya dia itu memandang sesuatu sehingga dia menghasilkan kesimpulan terhadap sesuatu yang dia pandang itu. Orang umum sekarang sering menyebutnya sebagai you are what you think. Benar ya? Kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau dalam bahasa hadis itu ana inda dzanni 'abdi bi, sesungguhnya aku Allah mengikuti prasangkaan hambanya. Nah, jadi apa yang kamu pikirkan teman-teman muda semuanya? Sekarang mungkin ada yang sedang layah-layah. Ada yang ngapain ya? Jam sini kan tidak ada yang sekolah Kang Rahman ya? Tidak ada. Mungkin kalau ada yang sedang bekerja di luar, sedang memantau, tetap hati-hati, tetap pasrahkan pada Allah. Ada yang prepare mau lakukan apapun, ini sesuatu yang bermanfaat lakukan. Bagi yang stay at home sambil melakukan sesuatu, mungkin setrika, mungkin nyuci, mungkin santuy, jeboli suket Kang Rahman ya. Apalagi ya. Yang pasti, ayo coba apa yang dalam pikiranmu? Kalau pikiran pertama tentang Ramadan langsung banyakkan bayuh, kalimat pertama Kang Rahman. Bayuh. Di Tangerang nggak ada ya? Nggak ada. Bayuh, tambahin lagi peh. Karena yang kebayang di awal yang dimasuk Ramadan bayuh. Gak maem, gak minum, mulai pagi sampai sore, lemes, loyo, lunglai, ngelak, mencekik, apalagi tambah alasan ini musim corona, tubuh harus kuat. Apa yo iso engko poso-poso misalkan. Ini cara pandangnya. Kemudian disuruh ngaji. Kalau dulu waktu belum musim karantina kayak begini Kang Rahman ya. Dulu sekolah kan mesti ada pondok Ramadan. Tujuan sih baik, tapi anak-anak cara pandangnya pondok Ramadan kan kesel, ngantuk, lemas. Nah, cara pandang itulah yang membuat akhirnya dia menyebut sebagai marhaban ya Ramadan. Karena dia memandangnya yang nggak enak. Satu. Ada yang kedua yang berikut senangnya, dia menjadikan Ramadan ini salah satu bagian yang menjadi tujuan agenda hidupnya. Salah satu bagian dari jadwal schedule hidupnya yang sudah dinanti-nantikan. Sehingga tidak salah teman-teman muda semuanya, mereka berpandangan begini. Ada dua tapi Kang Rahman. Ada dua. Yang senangnya itu karena senang memang diajarkan Allah dan Rasulnya, diajarkan para alim, para ulama. Tapi ada senangnya berbeda. Memang di surat Yunus ayat ke-58, Allah SWT menginformasikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah kata Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, bifadlillahi wa birahmatih, hendaknya dengan itu fabidzalika falyafrahu, hendaklah dia itu gembira. Dan kita fahami Ramadan itu adalah nikmat karunia Allah. Kita diminta untuk bergembira. Makanya ekspresi gembira memang macam-macam Kang Rahman ya. Sasi poso wong Jawa lek ngarani ana namanya padusan. Jadi sebelum sehari kalau tidak salah ya, sebelum sasi poso itu mereka nggak apa-apa Kang Rahman, batuk nggak apa-apa. Kita ngomong nggak ada yang lihat di sini. Tapi yang lihat di sana ya. Ada yang namanya padusan. Jadi saat durunge poso iku mereka konon katanya di daerah Gunung Kidul, wallah alam ya. Mandi di sungai ya Kang Rahman. Jadi ya bagus karena sesuk poso awake kudu resik. Mereka memaknai ekspresi daripada
nyambut sasi poso iku adus. Tetap menurut saya bagus. Ada lagi namanya magengan, Kang Rahman. Magengan. Apem. Saya sempat nanya ke ibu-ibu pas ada pengajian sepuh-sepuh, Bu, ngeten iki menawi magengan digantos donat angsal mboten. Oh ya mboten angsal, Mas. Karena apem itu konon ada sejarahnya ya, wallahu alam bisawab, afun ya, memaafkan. Afun. Jadi malah akhirnya Jawane apem, enggak apa-apa. Semampunya, Allah Maha tahu kok. Jadi orang Jawa itu unik, Kang Rahman. Jadi ngomong ain nggak bisa. Jadi kalau sami Allah gitu, sholat ngasar, sholat ngisa, sering. Terus ada namanya musola Baitul Ngarifin, tahu ya Kang Rahman ya? Baitul Arifin karena ain nggak bisa diucapkan jadi ngarifin. Cuman kok ditulis NGA gitu, itu ada ya. Ya nggak apa-apa, dilalah, kersani ngalah, harusnya kan biiznillah dengan izin Allah. Tidak apa-apa, Allah Maha tahu. Karena dia punya kemampuan di sana dan tidak ada niatan untuk menyimpang. Mungkin palanya lebih besar dari kita, dari saya, yang tahu ilmunya tapi mungkin nggak diterap nih. Astagfirullahaladzim. Oke, apa kata Allah tadi? Kan falyafrahu. Bergembiralah kalian dengan nikmat Allah, namanya Ramadan ini. Kita akan lihat nanti bagaimana kok bisa gembira. Apa yang buat kita gembira? Nanti dulu. Nah, anak-anak muda masih siap? Halo, anak muda. Udah bangun semuanya? Ya siap-siap semua kan? Semangat pagi, kan begitu Kang Rahman ya. Nah, ada yang magengan itu gak apa-apa, itu menurut saya tradisi. Perkara nanti ada beberapa hukum yang harus ada perdebatan, ya itu wajar lah ya. Beda pendapat boleh, gak apa-apa, silakan didiskusikan. Pokoknya jangan sampai merenggangkan ukhuwah antar umat Islam. Ada megengan, ada padusan. Anak mana Kang Rahman, ini yang menurut saya yang gak boleh mercon. Seolah-olah poso itu identik dengan mercon. Itu dar-dar luar biasa. Beberapa peraturan dari aparat sempat mengatakan kalau nggak boleh merconan, ngaget-ngageti. Tapi tanda kutip itu salah satu saja di antara sekian cara seneng deh enek poso. Karena kapan merconan mana lega wae sasi poso. Di desa saya dulu ada namanya tidur Kang Rahman. Tidur itu bukan turu. Nabu beduk. Jadi duhur umpama puasanya tanggal 24 April ya. 23 jam 2-an sebelum asar itu padha nabu beduk kabeh. Dung 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 begitu. Untuk pertanda engkok traweh. Semene mulai poso, suasana hiruk pikuk. Bagi saya untuk pensuasanaan masuk. Ini penting karena suasana itu harus dibawa sebagai bentuk kegembiraan ini. Di kitab Durratun Nasihin wallahu alam, saya tidak mau berdebat terkait dengan kesohihan hadis, ini bukan bagian saya, tapi kita ngaji dulu disampaikan di situ disampaikan kalau sapa wonge sing atine seneng marang tekone Ramadan, Allah haramkan di api neraka. Lepas dari hadis ini bagaimana derajatnya, tapi masuk dalam surat Yunus 58 ini. Fal yafrahu, dia itu gembira dengan datangnya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu oleh Allah disebut sebagai huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi rahmat Allah itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Jadi ini rahmat Allah salah satunya adalah bulan Ramadan itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Nah di sini kan kita ketemu akhirnya bagaimana kita kok harus gembira. Namanya gembira itu nggak bisa digawe-gawe Kang Rahman. Ini umpama misalkan kita mau kedatangan tamu yang istimewa. Siapa Kang Rahman kira-kira? Lee Min Ho? Gak, bagi saya bukan istimewa kalau saya itu. Pokoknya orang yang kita anggap istimewa ya. Mungkin mertua, calon mertua bahkan. Ini bagi halo Mlo. Jangan baper pagi-pagi ya Mlo ya. Calon mertua mau datang, tentu saja nggak mungkin dia tidak menyambut Kang Rahman. Bahkan sudah diinformasikan 3 hari yang lalu, iku empere disaponi. Biasanya lorator disaponi. Ibu atau bapak mertua mau menginap. Tidak mungkin kan kamarnya nggak dibersihin. Ayo, orang tuanya Kang Rahman mau datang dari Tangerang ke sini. Dibersihin nggak kira-kira rumahnya? Pasti. Kan nggak mungkin kan kita tidak menyambutnya. Karena tahu semakin yang mau datang itu semakin agung. Apalagi kelihatan dia itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Pokoknya segalanya, sambutannya lebih luar biasa. Bahkan kedatangannya bukan hanya ditunggu di dalam rumah. Pintu udah dibuka, segala udah bersih, udah wangi, pagar udah dibuka. Bahkan kita nyampe di luar. Apalagi sekarang ada komunikasi ya,
Jadi nyampe mana bu, nyampe mana bro, nyampe mana sis, guys. 2 menit lagi nyampe, udah kita gopoh-gopoh keluar rumah, disiapkan yang terbaik. Itu logika sederhana. Semakin yang datang semakin agung dan semakin kita pahami bahwa itu luar biasa, bahwa mereka yang datang itu, sesuatu yang datang itu sangat spektakuler, pasti kita persiapannya lebih luar biasa. Nah ini yang disebut oleh Allah, Kang Rahman dan anak-anak muda semuanya, sebagai falyafrahu, sesuatu yang kira-kira di sana kita sangat senang sekali. Dan senang itu urusannya hati ya Kang Rahman ya. Senang itu gak bisa digowae kayak lunjak-lunjak, poso teko, ya bagus mungkin. Tapi kalau hati nih, tapi lek luwe piye kan? Ini urusannya hati. Paham ya teman-teman? Nah, akhirnya sekarang kita coret kalimat marhaban. Ya Ramadan, kita coret. Kita ganti dengan betul-betul Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Benar ya Kang Rahman ya lagunya? Ya, lagunya Blackpink ya? Bukan Blackpink ya. Marhaban ya Ramadan, kita sambut dan kita dalam kondisi agak berbeda. Karena kita memang dalam kondisi seperti ini, jadi maka persiapan pun, cara menyambutnya pun harus memiliki strategi yang baru. Tidak boleh menyalahkan keadaan Kang Rahman ya. Kita tidak boleh mengutuk kegelapan. Karena bawa kegelapan dikutuk, disalah-salahin, yo pangga peteng, yang paling mungkin ambil lilin. Ono emek senter mak kalian mak sret, masih ada cahaya. Itu yang kita harus lakukan sekarang ini. Baik, teman-teman semuanya. Kenapa kok harus gembira kan datangnya Ramadan? Oh, belum tahu dia ternyata. Ini setiap tahun disampaikan. Karaman kalau boleh mau duduk di sini boleh kok, tidak apa-apa kok. Tapi kalau mau di situ juga boleh. Pertama, ini ayat yang kayaknya semua hafal ini ya. Ayo, coba semuanya yang di rumah, yang lagi pegang HP-nya atau laptopnya, pegang TV-nya. Oh enggak kalau TV ya. TV kok dipegang. Kira-kira surat ayat berapa yang terkait dengan Ramadan? Oke, luar biasa. Surat Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Surat Al-Quran, Al-Baqarah suratnya, jadi lupa saya. Ayat 183. Ini ayat yang sangat populer. Kadang-kadang ayat-ayat gini ini tergantung momentum, Kang Rahman. Kalau Ramadan mau datang, ayat ini sering muncul. Kalau di undangan manten surat apa Kang Rahman? Bisa. Bukan yang undangan manten. Arum 21 kan? Oh iya. Kan jarang ya undangan manten ayat tentang sisa neraka itu jarang ya. Nanti mereka nggak mau datang dong. Nggak apa-apa, termasuk ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hafal semua kan? Ada yang belum hafal? Oke, buka Al-Qur'annya, Quran Androidnya, HP-nya sudah ada Quran Android semuanya kan? Baik, lihat. Di sana ada kalimat yang sangat indah. Surat cinta yang sangat luar biasa dari Allah, teman-teman. Hai orang-orang yang beriman. Adakah panggilan yang lebih indah, lebih dahsyat, lebih spektakuler, lebih segala-galanya daripada panggilan ini? Hai orang-orang yang beriman. Ada panggilan lagi, hai orang-orang, atau hai manusia saja ada. Hai orang-orang yang beriman. Dan kita dipanggil sama Tuhan. Kalau mengaku orang beriman, namanya dipanggil, mesti nih mengu. Ayo teman-teman, kalau namamu dipanggil, kok ndak mengu, ndak datang, apa yang terjadi kira-kira? Mohon maaf ya, ini bukannya kasar. Pertama, wis darwis. Aku menengah, padahal yang manggil depan saya. Kemungkinannya 2. Pertama, mohon maaf ya, budek. Nah, kemungkinannya dia tidak dengar. Kemungkinan kedua, dablek. Dia membangkang. Nah sekarang jelas. Begitu jelas terdengar. Nyaring. Sejelas pasir di padang pasir. Sejelas matahari di siang hari. Pas gak mendung yang pasti ya. Semuanya jelas. Hai orang-orang beriman. Kata Allah, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu bertakwa. Ini surat cinta yang luar biasa dari Allah teman-teman. Tuhan meminta kita untuk berpuasa agar bertakwa. Bukan supaya aku Tuhan semakin kuasa. Enggak. Tuhan enggak butuh kok ibadah kita teman-teman. Ini sama Allah diberikan ini, ayat ini, perintah ini untuk manusia. Tujuannya cuma satu yang terbaik itu. Supaya kalian bertakwa. Dan kita paham kan? Takwa itu satu-satunya ukuran kemuliaan manusia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, siapakah mereka? Yang gendut? Enggak. Yang cakep mirip saya? Enggak mesti. Yang kaya, yang tinggi, yang kribo? Enggak. Yang rumahnya Indonesia, Afrika, Arab, Amerika, Wuhan? Enggak juga. Semuanya terserah. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dan jadi orang bertakwa Kang Rahman susahnya luar biasa. Tapi sama Allah diberi fasilitas loh. Selama sebulan nanti mudah sekali kita bertakwa. Bener kan? Tidak seperti sebelumnya susah gitu menjalankan ketaatan, menjauhi dosa itu susah. Tapi di bulan Ramadan kok kayaknya enteng banget. Ini berarti Tuhan sedang mencintai kita. Satu, ketemu ya. Yang kedua misalkan takwanya itu. Kata Allah, wa tazawwatu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ini salah satu cara Allah untuk memberikan kita lagi banyak bekal dalam hidup ini. Apa itu? Takwa. Karena mohon maaf, orang kalau tanpa ada takwa, naudzubillah min zalik, mungkin ganteng, mungkin ayu, tapi gak takwa, mesti gak plek wongnya. Sorry ya, kasar. Saugih, kaya, tapi tidak ada takwa. Pelit, pinter, gak ada takwanya, merugikan orang lain. Miskin, bodoh, jelek, gak ada takwanya, lebih naudzubillah min zalik. Jadi ukurannya pada ketakwaan. Dan ini nanti kita di bulan Ramadan itu full sama Allah dijanjikan. Kalau Anda berpuasa, tapi tentu saja dengan syarat ketentuan berlaku loh ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat li dzambi. Siapa sing puasa karena Allah, karena ridhonya, dengan memenuhi syarat rukunnya dan seterusnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Loh, sopo yang bisa memberikan ini kalau bukan Allah? Kurang apa Allah baginya kepada kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini ketemu ya. Kenapa kita harus gembira dengan datang Ramadan? Berikutnya penjelasannya kandung Nabi. Jadi Karaman ini penjelasan bukan pada fikih ya. Biar nanti para ustadz, para alim, para ulama, Pak Yai ya. Atau Karaman yang jelaskan secara fikih nanti ya. Saya akan lebih ke memotivasi anak-anak muda. Makanya saya tadi sempat broadcast ke beberapa teman-teman di Karaman. Ini khusus untuk ABG remaja loh ya. Ini bapaknya ibunya nggak boleh lihat. Untuk remaja saja karena sifatnya lebih ke memotivasi biar senang Kang Rahman ya. Menghadapi Ramadan senang, ada beberapa target bisa terpenuhi, bahagia. Kalau fikih-fikihnya dan seterusnya biar urusan para alim ulama, ini bukan kapasitas saya. Oke, yang berikutnya penjelasan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masallallahu Muhammad. Dalam salah satu pidatonya Nabi dawuh, dalam pidato yang lumayan agak panjang itu ya, Nabi dawuh kalau telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, penuh ampunan Allah, satu, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dilipat gandakan pahala, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam apa ya? Malam Lailatul Qadar. Coba 365 hari dalam hitungan Masehi ada satu saja, dan itu bukan seharian, itu satu saja. Cuman ketika Isya sampai subuh, salah satu malam. Bahkan Allah merahasiakannya, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sopo sing gak kepincut, masih sedih dengan datangnya Ramadan. Mestinya kan antusias Kang Rahman ya, teman-teman muda, antusias, falyafrahu, gembira dia. Kita ekspresikan kegembiraan ini dengan cara bagaimana? Ya bagaimana agar tamu agung itu nanti sebulan kan mau nginep di kita Kang Rahman ya, teman-teman muda. 1 bulan nanti akan nginep di sini. Mulainya malam 24. Jadi kalau misalkan 24 itu benar-benar mulai Ramadan ya Kang Rahman ya. Berarti mungkin pintu depan bisa ditutup Kang Rahman. Karena ini biasa ya teman-teman, mohon maaf karena di rumah peralatan juga tidak seperti di studio. Jadi suara-suara bakul etek janganan, bakul kerupuk lewat rumah saya desa ya. Masih lewat, ada tetangga muter musik keras, ya masuk di sini juga. Bisa dimaklumi kan? Semoga. Baik, saya ulangi lagi. Kita nanti sampai jam 8 Karaman ya. Nanti kalau misalkan ada ada yang bertanya langsung, mungkin ada yang bertanya langsung, saya tak carikan nomornya. Nanti silakan teman-teman hubungi 082 33 44 8 50 10. Saya ulangi, kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mau interaktif, mau bertanya, biar dibacakan oleh Kang Rahman. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau nggak bisa, kontak lebih lanjut, UPR. 082
2, 3, 3, 4, 4, 8, 50, 10. Oke, nanti kita ulangi lagi. Kalau mau ada interaktif langsung untuk bertanya silahkan. Oke, saya lanjutkan. Bukti cinta Allah pada hambanya adalah pintu surga lo dibuka, pintu neraka lo ditutup, dosa-dosa diampuni sama Allah. Bahkan ada seruan, wahai pembuat dosa maksiat berhentilah. Yang meminta ampun, kau ampuni. Coba bayangkan, kurang apa cintanya Allah pada hambanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayo anak muda, ada yang bisa memberikan lebih dari Allah begini untuk kita, hidup kita? Ayo, siapapun dia, para artis, selebritis, jauh sama sekali. Sama sekali. Siapapun tidak akan bisa ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'izni. Oke, bukti cintanya itu ya. Mari kita sekarang pertanyaannya, dasar men, apalagi ya Karaman ya keistimewaannya Ramadan itu ya. Kan luar biasa banyak. Siapa yang berpuasa itu dianggap perisai, akan sehat. Itu efek-efeknya saja. Tapi yang paling utama itu Anda bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa juga sehat juga. Ada banyak hal. Nanti bisa dikulik ya beberapa fadilah puasa Ramadan. Siapa yang akan masuk surga bertemu Allah? Siapakah mereka? Mereka yang suka berpuasa, khususnya Ramadan. Kegembiraan orang puasa itu ada dua, kata Rasulullah. Satu waktu berbuka puasa, kedua nanti bertemu Allah di surga. Berarti nanti yang di surga tidak ketemu Allah, berarti dia tidak puasa Ramadan. Luar biasa kan, teman-teman? Bagaimana cara Allah mencintai hambanya. Nah sekarang nggak ada iklan kayak gini ya. Setelah itu kita bergembira, apa yang harus kita persiapkan? Ini kurang beberapa hari lagi ya. 1, gembira dulu udah ketemu ya. Kedua, berdoa dong. Babalikna Ramadan, sampaikan aku pada Ramadan. Kita tidak ada yang tahu usia kita nggih. Seperti guru saya, ustadz saya, YJ Dr. Azami Samiun Jazuli MA dari Jakarta. Ini ulama panutan saya sejak saya SMA dulu ya, sangat inspiratif sekali beliau, sederhana, sangat mengena, salah satu ahli tafsir Indonesia yang mendapatkan penghargaan doktor tercepat di Universitas Ibnu Saud, Arab Saudi. Beliau baru meninggal kemarin, dan yang menarik adalah sehari sebelum beliau meninggal memposting di Twitternya atau di mana ya, beliau mengatakan kita jangan takut dengan corona. Saya agak bosen gini kalau tidak bisa ceramah, tidak bisa memberikan ilmu, tidak bisa ngajar dan sebagainya. Lebih baik kalau begitu mending di surga saja saya. Ini doa yang luar biasa, ternyata Allah kabulkan doanya. Ini luar biasa. Jadi kita tidak ada yang tahu ya, apakah Ramadan ini bisa kita temui. Kalau Ramadannya sih datang, tapi kita tidak tahu. Nah, biar Ramadan nanti jenak di rumah kita 30 hari, 29 atau 30 hari. Jangan sampai Ramadan nanti begitu pamitan setelah selesai nanti mengatakan kapok aku namu nang omahmu, mbok cuekin. Orang ngaji, panggah chattingan ae, ora salat wengi, traweh. Waduh, akhirnya tahun ngarep aku mau nginep nang omahmu neh. Jangan sampai nanti Ramadan mengatakan begitu dengan kita. Biar tidak kecewa, kita persiapkan. Persiapan pertama, hai anak-anak muda, yang harus kamu lakukan tentu saja persiapan niat. Niat kok dipersiapkan? Iya, kalau nggak delik itu biasanya gak niat engko. Apa niatnya? Niat temenan, Ramadan ini adalah mungkin Ramadan terakhir. Ini sering disampaikan ya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Iya lah, teko, enggak. Kita tidak tahu juga. Karena bukannya ngeden-ngedeni kondisi ini, kalau ada nekat mudik, mereka-mereka dari kota besar yang terpapar. Ada yang terpapar, terminggiran, terperwasri. Itu Kediri, daerah Kediri ya. Itu nekat mudik, mereka yang pembawa virus itu merasa dirinya sehat. Iya dia sehat, tapi dia bisa menularkan orang lain. Maka kita tidak tahu yang terjadi kan. Maka kita berdoa pada Allah, wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada sampai bulan Ramadan. Nah, maka niatkan betul kita sampai Ramadan dan jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kapan maneh kalau gak Ramadan ini guys? Begitu kan? Pertama niat. Niat betul. Ramadan ini harus istimewa, harus spektakuler. 1. Jadi catat. Saya sering bilang Karaman, kalau ada kalimat penting dicatat, cetak tebal, miring, garis bawah, stabilo, stipo. Nah, saking pentingnya. Stipo, lah hilang lah ya. Pertama niat tadi, yang kedua, yang tidak boleh Anda lupakan untuk persiapan betul, Anda harus punya target di Ramadan ini. Target ini bisa berwujud
moto. Misal Ramadan tahun ini Ramadan bersama Quran. Ramadan ini berbaik-baik dengan orang tua. Kan stay at home ya Karaman ya, banyak di rumah ya. Bukber dan sahur full di rumah. Ya kita berharap pandemi ini berakhir ya. Jadi Ramadan kita bisa normal Kang Rahman ya. Bisa bukber di masjid, di mana-mana, bisa tarawih berjamaah lagi dengan penuh keindahan. Tapi kita jaga-jaga seandainya memang belum selesai. Karena menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu konon wallahualam, ini benar enggak ya informasinya? Sampai 29 Mei katanya. Kan berarti setelah Lebaran. Berarti artinya kita masih diminta untuk stay at home ya waktu Ramadan. Nah, kalau memang itu terjadi, maka buat target. Ini mumpung di rumah puasanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini namanya moto. Ramadanku muhasabah diri misalkan. Ramadan tahun ini bersih-bersih rumah. Jangan bersih-bersih rumah lah itu. Nah, itu namanya moto, targetnya. Jadi bukan target sih, visi secara umum Ramadan ini. Ini satu niat, kedua nih. Yang ketiga namanya siap-siap, prepare. Anda bisa disebut bergembira betul datangnya tamu itu kalau ada persiapan. Lek gak siap-siap malah cuek, bujui itu. Allah mah tahu loh ya. Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Nah, pertama apa yang harus Anda siapkan? Tentu saja yang pertama ilmu. Ilmu tentang puasa Ramadan harus diketahui. Ya, minimal tahulah ya rukun syaratnya puasa Ramadan apa tahu. Kalau di pelajaran SD dulu kan disampaikan Kang Rahman ya. Kalau tidak salah apa itu? Puasa itu adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan diri ya. Makan, minum, tahu kan ilmunya ini. Ayo pelajari ulang. Ayo di Google banyak. Ayo di buku-buku pelajaran juga ada. Ayo buka lagi. Buku-buku tentang puasa coba diambil lagi, dipelajari semuanya. Makan, minum, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri, head, apalagi Karaman. Pokoknya membatalkan puasa ya, membatalkan puasa dicek lagi. Nah, ini namanya ilmu. Innalillahi. Ini namanya ilmu. Suara masih terdengar ya? Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini artinya kita sedang dalam kondisi persiapan betul-betul, ilmunya dipahami. Termasuk ilmu yang paling penting menurut saya, bagaimana Rasulullah waktu puasa Ramadan, ya kan? Waktu Rasulullah puasa Ramadan. Karena bagaimanapun juga sumber dari segala sumber ilmu itu adalah kanjeng Nabi. Ya kan teman-teman? Tidak ada contoh lain yang terbaik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bangun jam berapa? Ini ilmunya harus diketahui. Bagaimana kalau beliau sahur? Apa kata Rasulullah? Tasaharu inafis sahuri barokah. Makan sahurlah. Karena di dalam makan sahur ada berkah. Jangan tinggalkan makan sahur. Ini contoh ilmu ya, diketahui. Walaupun seteguk air putih, jangan tinggalkan makan sahur. Nggak oleh, aku jawara aku, gak luwe aku, gak ngelak aku, gak sahur. Bukan itu judulnya. Judulnya adalah bagaimana Anda mengikuti sunnah Nabi, yaitu makan sahur. Kapan itu? Paling wahwir, kari sahuri. Ojo sahur jam 1 bengi. Apa mana jam 12. Sahurlah Anda menjelang subuh. Kalau mazhab Syafi'i batasnya imsak. Ada fikih tersendiri ini ya. Menjelang imsak. Jadi kan biasa kan Karaman ya di masjid-masjid nanti kita rindu. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Saat menika sampun jam gangsal. Wih, jam 5 lagi gugah-gugah ya. Sahur, belendrang terong kate sing durung diinget. Diingatkan. Kalau di mazhab Syafi'i imsak itu 10-15 menit sebelum subuh tidak boleh makan minum. Nah itu paling akhir. Tapi di mazhab yang lain itu batasnya azan subuh. Imsak namanya batas, dan batasnya itu menurut mazhab lain namanya batas di waktu azan subuh. Di mazhab Syafi'i sebenarnya boleh, makruh tapi ya. Tapi lebih baik adalah untuk jaga-jaga pas 10-15 menit sebelum subuh itulah Anda menghentikan makan dan minum. Karena jaga-jaga nanti kalau ada sisa-sisa tempe-tempe gitu Kang Rahman ya, ada riri pindang nyantol-nyantol, ada rasa manis yang ketika nanti subuh ternyata cek rasa mak gelender-gelender. Nah, itu di mazhab Syafi'i wallahu a'lam bishawab. Para alim tolong diingatkan kalau saya salah. Itu diimbau untuk tidak terjadi sehingga subuh sudah bersih.
Karena berhentinya imsak 15 menit sebelum azan subuh. Nah, itu ilmu namanya. Kalau buka sebaliknya ndang. Tapi kalau yang diisi ngadan loh ya. Kapan batas masuk waktu buka? Ini ilmu lagi. Bukan azan Kang Roman. Tapi yang masuk waktu maghrib. Ngenteni adzan lah sing muadzin buka dhisik. Karo dinteni sawi men. Ternyata muadzinnya buka sik dam. Walah, bukan itu. Pokoknya matahari tenggelam kan ada jadwal imsakiyah biasanya ya. Belum ada yang buat ini ya? Belum. Waduh, gara-gara corona belum ada yang buat ini ya. Harus segera dibuatkan nih. Kota Amal Indonesia. Siap ini? Nanti gabung nunut ya sama ngaji kita. Begitu azan masuk maghrib segera, tidak boleh ditunda. Orang oleh kemeluwelat, sik gong luwe aku. Engko wae. Nabi bahkan mengatakan, umatku senantiasa dalam kebaikan manakala dia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kan orang Yahudi itu senengane bukane kari-kari, sahurnya disi. Paham ya? Malam-malam udah sahur, bukane ngoweri. Bukan. Kalau umat Muhammad begitu masuk maghrib, buka. Apa yang dilakukan? Nabi tidak laksanakan sholat maghrib dulu sebelum beliau memakan korma basah atau air putih misalkan. Berbukalah dengan sesuatu yang tidak dimasak api. Air putih, korma, itu yang paling utama. Dan saya pikir korma sudah tidak susah ya. Madu juga boleh karamannya. Wah, mulai ini. Jadi artinya ini ilmunya. Jadi akhirnya tahu puasa itu 24 jam full, kita akhirnya tahu lapoai waktu puasa. Itu namanya ilmu, siapkan. Yang kedua persiapannya mal. Persiapan mal itu persiapan dana. Di musim kayak begini Kang Rahman beda ya dengan yang sebelumnya ya. Kita mungkin ada yang jobless. Kita mungkin ada dalam kondisi yang istilahnya mungkin penghasilan tidak sebanyak kayak biasanya. Kita tidak bisa pungkiri. Ini dalam hidup saya Kang Rahman, mulai lahir sampai sekarang, saya usianya nggak usah disebut ya. Ketahuan tuanya nanti. Tapi yang pasti wajah 25 ini. Baru puasa ini, Ramadan ini, kalau memang Allah izinkan belum berakhir, tapi kita berharap berakhir ya untuk corona ini. Baru ini kita dalam kondisi tanda kutip lagi mencekam. Jadi puasanya berbeda sekali. Jadi harus memiliki strategi yang lain. Jadi kesiapan harta, berbukanya, sahurnya, menu-menunya dan sebagainya itu memang harus menyesuaikan. Tanpa mengurangi rasa khidmat kita kepada Allah, kekhusyuan, kekhuduan, syarat sahnya tetap terpenuhi. Ini semuanya dalam konteks bahwa kita tetap mensyukuri, bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Gitu ya teman-teman ya. Hartanya disiapkan. Segala sesuatu yang tidak penting mohon dikurangi betul. Jadi kalau bicara pos anggaran itu ada persiapan-persiapan. Ini katanya gak penting. Harus betul-betul dikurangi. Kalau perlu di cancel. Karena kondisinya berbeda. Itu namanya persiapan. Persiapan yang ketiga yaitu adalah persiapan yang paling penting. Tadi ilmu sudah, mal, harta sudah, ruh spiritual pada Allah SWT. Maka yang terjadi adalah dia menghadapi semua ini dengan penuh ketenangan. Gelisah bagian dari manusia kok, gupuh bagian dari manusia kok. Tapi tidak berlebih-lebihan, tidak hulu. Dia tetap punya masalah seperti banyak orang punya masalah. Tapi masalahnya bukan di masalah itu, tapi cara merespon masalah itu. Ya gitu teman-teman ya. Nah yang terakhir, nggak boleh lama-lama Karaman ini ya. Yang terakhir yang paling penting, ayo sekarang buat target di Ramadan ini. Oh ini penting. Target itu bukti bahwa kita gembira, kita serius dengan Ramadan ini. Kita pengen menggapai apa yang kita inginkan. Target biasanya berhubungan dengan ini tadi Karaman ya, dengan misi utama tadi ya. Mau ngapain Ramadan? Pertama, targetnya adalah full puasa 30 hari. Lah ini target anak TK kalau ini ya, maghrib. Nggak ono puasa beduk ya. Puasa sampai maghrib. Ya anak-anak latihan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini target satu jelas. Nggak usah dijadikan target ini sudah bagian menyatu. Puasa itu ya Ramadan ini ya puasa itu sendiri. Yang kedua, target kita adalah urusan ibadah dulu ini. Full sholatul lail, tarawih. Sebulan penuh. Kalau memang tidak memungkinkan ke masjid, karena memang kita mendengarkan fatwa beberapa ulama. Anda mau tanya ulama manapun, ulama lembaga fatwanya Kerajaan Arab Saudi, ulama-ulama Al-Azhar Mesir, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya sepakat
untuk sholat di rumah masing-masing. As-sholatu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu masing-masing. Nah kalau nanti kondisinya seperti itu, bukan berarti asik lah ngono genek terawih ku nang masjid. Tapi kitanya terawih tuh tegakkan terus di rumah. Nabi pun juga begitu kan dulu. Ini kayaknya Karaman, semakin memudahkan kita ikuti sunnah Nabi yang tanda kutip Nabi sholat terawih di rumah. Kan yang meneruskan ini kan Umar bin Khattab jamaah itu, karena umat Islam waktu itu banyak sholat sendiri-sendiri disatukan sama Umar bin Khattab. Kalau Nabi sendiri waktu itu sholat cuma 2 hari 3 hari di masjid, kemudian selebihnya di rumah. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Ini akhirnya karena ada pandemik ini ya sudah sholat tarawih tetap tapi di rumah berjamaah dengan keluarga lebih bagus. Mau berapa pilihan rakaatnya silahkan, itu ada pendapatnya masing-masing. Tapi sholat tarawih jangan sampai putus kecuali yang haid itu pasti. Yang berikutnya target yang ketiga yaitu sholat sunnah lainnya. Pumpung ini sekali lagi tidak banyak pekerjaan, sekolah juga tidak masuk, terus pekerjaan mungkin ada yang sehari masuk sehari tidak, ada yang pulangnya lebih awal, berarti ada peluang lebih banyak untuk beribadah. Sholat sunnah rawatib, apa itu? Yang mengiringi sholat fardu qobliyah subuh. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh seperti dapat dunia dan seisinya. Itu kondisi di luar Ramadan lah, apalagi Ramadan. 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 atau 4 rakaat setelah duhur. Ini mazhab Syafi'i wallahu a'lam bishawab. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, total 12 rakaat, 10 atau 12 rakaat salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Allah siapkan satu rumah di surga. Ayo kita buat perumahan di surga ya. Ternyata caranya lewat di dunia ini. Kalau di dunia ini kan bisa buat rumah, tapi di surga ternyata buatnya di dunia ini sekarang. Kalau di surga nanti, salat rawatib, salat duha, apalagi taubat, monggo. Apalagi Karaman, hajat, istiqoroh. Nah, bagi yang jomblo-jomblo, mulai lagi nih jomblo kena lagi nih. Yang kayaknya mau memburu pujaan hati, ini kesempatan ini. Karena doanya orang puasa tidak ditolak sama Allah. Loh, luar biasa kan? Cemani kalau tidak dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk berdoa kepada Allah. Apalagi yang kita buru untuk target ini, tilawatul Quran. Identik Kang Rahman. Jadi Ramadan identik satu dengan puasa itu sendiri, kedua identik dengan sholat malam, sholat tarawih. Karena adanya di Ramadan. Nah yang ketiga adalah tentu saja baca Quran. Karena memang Quran turunnya di bulan Ramadan. Maka tidak ada lain. Nabi itu kalau Ramadan ngajinya Masya Allah. Kalau biasanya di hari biasa Anda mungkin 1 juz, ini Ramadan stay at home, tidak banyak keluar, berarti kesempatan untuk lebih banyak, untuk khotam lebih banyak. Yang saya tahu ya Kang Rahman ya, teman-teman sahabat pembelajar di sini, teman-teman di Saung Sinau, gabung ngaji kita dan seluruh yang meresani ini, biasanya kan 1 bulan khotam 5 sampai 6 kali seperti Kang Rahman ini. Nah, begitu Ramadan ini lebih banyak peluang waktu menjadi 10 kali lah. La haula wala quwata illa billah. Kata Utsman bin Affan Kang Rahman, ini saya tersindir keras ini tentang tilawah Quran. Siapa yang hatinya istilahnya takut pada Allah, hatinya itu dekat dengan Allah, dia tidak pernah kenyang dalam baca Quran. Jadi kita mau baca Quran suka banget maka kurang, ngejek luwe mau baca Quran. Jadi orang yang baca Quran kok arsa-arasen, waduh, salah satu pertanda dia jauh dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ini saya sendiri. Ini kesempatan emas sama Allah ditunjukkan lebih mendekat. Kalau bahasanya bimbo itu Karaman. Tahu bimbo Karaman? Enggak tahu ya? Wah, ngaku muda kalau gitu ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi Allah tergantung kita. Kita mendekati dengan berjalan, Allah mendekati dengan berlari loh. Ikhwatifillah. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana agar kita menjadi evaluasi, kenyang enggak kita, suka enggak baca Quran. Kalau tidak dan mudah bosan, berarti kita sedang jauh dari Allah. Inilah kesempatan emas Ramadan ini teman-teman semuanya ya, untuk khatam Al-Quran, nambah hafalan, syukur-syukur tahsin lagi ya, kayak saya begini harus terus belajar, khoknya kurang. Saya kemarin di cemak sama anak saya baca, anak saya hafalan, karena di pondok hafalannya kan banyak. Abi salah, astagfirullahaladzim. Rumah saku bener Kang Rawan, tapi ternyata salah ya Allah. Bersyukur sekali pada Allah. Lebih baik ada yang mengingatkan begitu kan, daripada nggak ada yang ingatkan salah terus. WD pisan. Tiba-tiba salah. Terima kasih untuk yang mengingatkan saya. Karena orang yang memuji-muji belum tentu cinta loh ya. Malah penjilat kadang-kadang. Tapi orang-orang yang suka mengkritik juga bukan berarti dia nyinyir loh ya. Tapi justru dia itu karena mencintai kita.
Jadi inilah Ramadan, tidak cukup menjelaskan cuma sekitar 30 menit lebih. Kita tadi mulai jam 7.14 ya. Saya tidak tahu Karaman apakah Karaman akan kembali di sini dan melihat apakah ada yang interaktif atau tidak. Setidaknya itu hanya motivasi saya. Motivasi saya, ayo anak-anak muda semuanya. Ini Ramadan 1441 Hijriah, 24 April insya Allah 2020. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir atau tidak. Tapi pastikan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Bapak-bapakmu, kakek-kakekmu mungkin juga belum pernah mengalami masa kayak begini. Maka dari itu, ayo berdoa kepada Allah, lakukan yang terbaik, karena Allah SWT tidak mungkin memberikan satu keputusannya tanpa ada hikmah. Saya tutup dengan apa yang disampaikan Allah di surat Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatal lil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lihat. Jadi apa yang ada di langit bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang berakal. Siapa mereka? Yang berdiri, yang duduk, yang berbaring. Mereka itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu berpikir tentang apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, dan mereka punya kalimat kesimpulan yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhanku, tidak ada satu pun yang kau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari api neraka. Iya. Inilah cara Allah untuk membuat orang semakin merapat kepadanya, semakin dekat kepadanya. Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Anda semuanya, kita semuanya selalu dalam lindungannya sampai di bulan Ramadan, dan tuntas Ramadan kita dengan gelar muttaqin insyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya agak bergeser ke kiri dulu maka Roman. Dan saya minta kembali untuk datang di sini seperti biasa. Jumintan kecepit cendilo, Yupainten kelalakan kelopo, Michael Jackson noto kloso, Darius ganteng nyuwun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat pembelajar dimanapun berada. Tadi beberapa pesan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada beberapa persiapan juga yang harus kita siapkan untuk menyambutnya dengan penuh hikmah ya. Agar bulan suci Ramadan ini amal-amal kita benar-benar maksimal sehingga keluar Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat pembelajar, masih ada waktu 5 menit Ustaz? Ya, boleh. 5 menit untuk yang ingin bertanya. Bisa langsung ke nomor Ustaz Darwis. Tadi nomornya berapa Ustaz? Nah itu, saya baca dulu. Atau saya ulangi dulu ya. Bisa langsung komen mungkin ya. Ini kita lihat ada beberapa yang live. 082334485010. Oke, 082 08233 44 8 5010. Oke, itu nomor Ustaz Darwis. Bisa langsung tanyakan ke WhatsApp beliau. Jika masih ada waktu di sini ya, oke. Atau langsung komen aja ya. Yang live bisa langsung komen di Instagram Saung Sino Entertainment. Oke, silakan langsung komen aja ya. Tadi ada beberapa yang persiapan saja. Yang pertama kita menyambut dengan kebahagiaan saja. Ya. Karena sesuatu yang diterima dengan hati bahagia sulit terlupa katanya Ustaz. Masya Allah ya. Berarti ketika Ramadan datang kita sambut dengan bahagia, momen-momen Ramadan yang indah kita nggak bakal lupa dengan momen indah itu. Yang kedua tadi apa Ustaz? Ya persiapan. Dengan wujud dari dia gembira itu mesti menyiapkan. Betul. Menyiapkan diri. Oh iya, ini pakai ini ya. Wujud dari gembira itu dia mesti adalah menyiapkan diri. Kalau dia tidak menyiapkan diri, berarti hampir bisa dipastikan dia itu tidak bahagia menyambutnya. Kayak tadi saya. Ya, marhaban ya Ramadan sama marhaban ya Ramadan gitu ya. Nah, itu ya. Berarti ada dua tanggapan tentang kedatangan Ramadan ya, luar biasa sekali. Ada juga tadi mempersiapkannya dengan ilmu. Kita juga banyak baca-baca tentang puasa lagi ya, agar Ramadan ini kita masuki, kita beramal di dalamnya dengan ilmu tentang bulan suci Ramadan. Ada yang nanya ini Kak Rahman kayaknya. Oke, siap, betul. Pertanyaannya ini di sini ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Dita 63 ya, _63. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana cara melakukan sholat tarawih di rumah Ustaz? Iya. Nah ini dia.
Kalau yang jawab itu Kahraman pasnya. Saya serahkan ke jenengan aja. Ini yang kiai muda beliau ini ya. Pertanyaan bagaimana cara menjalankan sholat tarawih di rumah? Ya laksanakan saja. Kan gitu ya. Betul. Apalagi jawabannya? Ya sholat tarawih tetap dilakukan setelah sholat isya. Jadi harus sholat isya dulu. Setelah sholat isya, misalnya di rumah ya. Kalau mau berjamaah dengan keluarga itu bagus. Kalau sendiri juga boleh, tapi isyaknya bagusnya berjamaah Kahramannya. Bagaimana melakukan? Ya sudah laksanakan seperti di masjid, cuman bedanya ini di rumah. Mau pilih berapa rakaat yang Anda inginkan, silahkan. Semuanya ada pendapat di beberapa ulama. Apakah perlu ada Bilalnya misalkan? Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua dengan ibu misalkan, ya boleh juga, tetap boleh, tidak ada masalah ya. Terus mau lakukan 2 rakaat ya, bagian besar bilangnya 2 rakaat, baru setelah itu witir. Kayak biasanya lah, Anda di masjid, cuman bedanya di rumah gitu aja. Itu aja ya, silakan. Mudah-mudahan, pokoknya yang penting jangan tinggalkan sholat tarawih itu penting. Oke. Nah, itu jawaban dari Ustaz Darwis, Mbak Dita sudah ini ya, puas ya dengan jawabannya. Iya. Jadi lakukan seperti salat biasa di masjid, hanya di ini dilakukan di rumah gitu. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan lagi, kita lihat siapa? Oke, masih pengetik mungkin. Atau di WA-nya kalau mau langsung ke 0857 86 juta silakan. Nanti setelah acara juga boleh ya di Japri. 0857 86 000000. Jadi nolnya ada 6. 0857 86 juta. Silakan kalau ada mau masuk di sana kita tunggu. Mungkin ada sedikit kendala agak sinyal ya, Kahraman kayaknya di sini ya. Sejak tadi malam kayaknya itu agak susah ini sinyalnya. Tapi tidak apa-apa. Don't stop and go on. Oke. Baik, alhamdulillah sahabat pembelajar dimanapun berada, waktu sudah mau habis ya. Ya. Tadi sudah keluar juga peringatan datanya mau habis juga. HP saya. Luar biasa ini. Ini siapa? Miskin kuota. Fakir miskol. Biasanya WFI-an gitu ya. Fakir miskol. Teman-teman tetap gabung di Instagramnya Saung Senawa Edutainment. Ya. Misalnya nanti karena suasana masih pandemi gini set ya. Ya. Mungkin nanti banyak kajian-kajian juga di Instagramnya Saung Senawa Edutainment dengan siapa pembicaranya, otomatis dengan Ustaz Darwis dan dengan Ustaz yang lainnya nanti. Siap. Tetap di-add, tetap sebarluaskan kebaikan ini. Ya. Semoga dengan menyebarluaskan kebaikan ini, insya Allah pahala juga buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, insya Allah pahalanya juga seperti orang yang mengerjakan. Insya Allah. So itu Ustaz, mungkin ada quote atau closing statement Ustaz, untuk Ramadan ini untuk anak-anak kita. Yang pasti manfaatkan masa stay at home ini dengan kebaikan. Biarkan paket tamu habis, selama itu untuk kebaikan Allah akan ganti. Karena mungkin kita tidak bisa bersedekah di luar karena beberapa kendala, qadarullah kan begitu. Tapi Anda bisa melakukan beberapa hal di rumah. Maka semakin kreatiflah, semakin inovatiflah, semakin dekatlah dengan Allah. Dan Ramadan ini salah satu cara untuk di sana. Sukses Anda semuanya. Baik, itu statement dari Ustaz Barendra Darwis. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga lain kali kita bisa kolaborasi lagi. Insya Allah. Kita bisa berbagi kebaikan di medsos. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa acara ini tersponsori oleh Kotak Amal Indonesia. Yang Ramadan mau bersedekah, zakat, infak dan sedekah, wakaf dan sebagainya, bisa hubungi nomor di bawah ini atau langsung di komen ya. Nanti kita akan sebarkan luaskan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ada juga Madu Darwis, bisa persiapan untuk bulan Ramadan. Untuk imunitas semakin kuat, tubuh kita biar kuat menghadapi cobaan dan ujian. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya, Madu juga. Ada juga dari ngaji kita. Terima kasih tim ngaji kita ya. Ada juga dari Saung Sinau Edutainment. Gabo juga ada, gerakan anak bahagiakan orang tua.